Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel YouTube aku, EduFit. Buat kamu yang baru bergabung dengan channel YouTube ini, jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan video manapun yang kamu anggap positif dan bisa bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kamu. Jangan lupa juga follow akun IG dan FB EduFit ya. Perkenalkan, nama aku Novita Nurul Islami dan kita ada di sini untuk belajar bersama. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar pelajaran ekonomi, yaitu tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Kalian tahu, ekonomi adalah salah satu bidang ilmu yang berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah loh, saking dekatnya dengan kehidupan kita, terkadang kita tidak sadar loh bahwa sebenarnya kita sudah tahu tentang ilmu ekonomi. Hanya saja, mungkin secara teori tidak semua orang memahaminya. Untuk ilmu ekonomi sendiri juga menjadi mata pelajaran yang dipelajari di jenjang sekolah maupun di perguruan tinggi. Namun, ilmu ekonomi sangat terbuka untuk dipelajari semua orang karena memang ilmu ini sangat dibutuhkan bagi semua orang dalam kehidupannya. Jika ilmu ini sudah menjadi lifestyle bagi seseorang, maka akan dapat membantu mereka dalam mengelola kehidupan ekonominya. Loh, kok bisa? Bisa dong. Nah, bagaimana keterkaitannya? Mari kita belajar bersama tentang ilmu ekonomi. Untuk video pertama pelajaran ekonomi, kita awali terlebih dahulu dengan pembahasan konsep dasar dari ilmu ekonomi. Ada pertanyaan besar yang sering muncul di benak kita. Kenapa? Kenapa sih kita harus mempelajari ilmu ekonomi? Jawabnya adalah karena adanya masalah. Jadi, semua ilmu lahir berangkat dari adanya masalah dalam kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi. Lalu apa masalah yang muncul pada bidang ekonomi? Baik, untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan berangkat dari istilah kelangkaan. Bagaimana gambaran kelangkaan dalam ilmu ekonomi? Jadi, dalam kehidupan, manusia memiliki yang namanya kebutuhan. Sifat dari kebutuhan manusia itu sendiri adalah tidak terbatas. Tidak terbatas. Sedangkan alat pemenuhan kebutuhan sifatnya terbatas. Sehingga akan keterbatasan alat pemuas kebutuhan ini dapat melahirkan suatu kondisi yang kita kenal dengan istilah kelangkaan. Yang dimaksud terbatasnya alat pemuas kebutuhan di sini bukan berarti jumlahnya sedikit ya. Jadi, seberapa banyak pun alat pemuas kebutuhan tidak akan dapat memenuhi kebutuhan manusia yang memang sifatnya tidak terbatas. Maka di sini muncullah yang namanya masalah. Nah, mungkin ada yang bertanya, sebenarnya apa sih pengertian dari kelangkaan, kebutuhan, alat pemuas atau pemenuhan kebutuhan? Baik, kita coba bahas satu persatu definisi dari masing-masing istilah tersebut. Kita akan mulai dari kebutuhan. Kita lihat definisinya. Jadi, kebutuhan merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan hidup serta untuk memperoleh kesejahteraan dan kenyamanan. Apakah kebutuhan hanya benda fisik? Tidak ya. Jadi ada beberapa jenis kebutuhan manusia yang akan aku bahas dalam video selanjutnya. Kemudian istilah yang kedua, apa itu alat pemuas kebutuhan atau alat pemenuhan kebutuhan? Jadi, alat pemuas kebutuhan adalah segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan manusia, baik berupa barang atau jasa. Sedangkan kelangkaan adalah situasi atau keadaan di mana jumlah sumber daya yang ada dirasakan kurang.
atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dari kondisi ini, maka manusia harus membuat pilihan dalam hidupnya. Kenapa harus membuat pilihan? Ya karena kebutuhan manusia ini sifatnya tidak terbatas. Alat pemuas kebutuhan sifatnya terbatas. Sedangkan manusia tetap harus memenuhi kebutuhannya. Sehingga mereka harus memilih mana kebutuhan yang akan dipenuhi. Dalam proses memilih ini nanti juga akan dibahas tentang biaya peluang yang akan aku bahas juga pada video berikutnya. Oleh karena itu, kalian tetap ikuti video-video aku akan bahas secara bertahap. Kemudian dari pilihan-pilihan ini ya, pilihan-pilihan yang dilakukan oleh manusia, maka akan memunculkan yang namanya skala prioritas. Kawan-kawan pasti sudah paham apa itu skala prioritas. Jadi gambarannya begini, dalam pemenuhan kebutuhan, dibuatlah prioritas-prioritas kebutuhan dengan mendahulukan mana yang lebih penting. Jadi, manusia tidak dapat memenuhi sekaligus semua kebutuhannya dalam satu waktu. Jadi, skala prioritas dalam bidang ekonomi adalah suatu daftar kebutuhan manusia, mulai dari mana kebutuhan yang paling penting, setengah penting atau sedang, sampai kebutuhan yang tidak begitu penting. Oleh karena itu, ilmu ekonomi banyak dikenal juga dengan istilah ilmu memilih, sehingga jika seseorang sudah memiliki ilmu ekonomi dan ilmu tersebut dapat menjadi lifestyle, maka dia akan bijak dalam mengelola pilihan-pilihan ekonomi dalam kehidupannya. Itu ya. Oke kawan-kawan, untuk video kali ini itu yang dapat kita bahas. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Jika kalian ada yang berbeda pemikiran tentang pembahasan ini atau kalian yang ingin request tema lain agar aku bahas, kalian bisa tuliskan pada kolom komentar di bawah video ya. Semoga kalian semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.